Shalom semuanya. Saat ini kita masih berada di dalam bulan Shevat tahun 5786 menurut kalender Ibrani. Kita tahu saudara bahwa beberapa saat yang lalu saya pernah share membagikan tentang bulan Shevat ini, yang berarti kita harus berakar dan berbuah, bukan hanya tertancap. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Oh, dahsyat, dahsyat. Saudara, betapa pentingnya firman Tuhan yang merupakan didikan itu. Ketika kita berbicara firman, saudara, kita tidak bisa memilih firman, memilih kata-kata yang sesuai dengan keinginan atau mood hati kita. Firman Tuhan adalah mutlak sebagai didikan dan hukum dan tuntunan. Karena firman Tuhan bukan sekedar kata-kata. Firman Tuhan adalah pribadi Yeshua itu sendiri. Maka dari itu saudara, ketika kita berbicara tentang firman, kita juga berbicara tentang didikan, berbicara tentang pewahyuan, revelation of Yeshua, wahyuan dari Yeshua atau Yesus Kristus. Ingat saudara, ketika Yeshua mengejar para murid di antara orang Israel, ada suatu ayat, Yeshua berkata, Shema Israel, Shema. Saudara tahu, ketika Yeshua berkata Shema, itu adalah dia sedang membangun suatu fondasi. Dia sedang membangunkan jiwa para murid dan orang-orang Israel. Karena sejatinya saudara, ketika kita menangkap firman atau menangkap perkataan Tuhan, itu jiwa kita harus terbangun. Makanya Daud mengerti ini. Daud menulis, bangunlah hai jiwaku, pujilah, bless the Lord oh my soul. Bangunlah hai jiwa. Saudara tahu, kita tidak akan bisa menangkap perkataan Tuhan ketika jiwa kita tertidur. Ketika jiwamu tertidur, ketika jiwamu dikontrol oleh permasalahan, oleh pergumulan, oleh masalah. Saudara, saya mau bilang gini, setiap orang memiliki masalah. Tetapi gini saudara, saat kita mau berjumpa dengan perkataan Tuhan, jiwa kita harus gini, Shema, Shema, bangun hai jiwaku. Karena gini, itu adalah bukti tanggung jawab kita kepada firman-Nya. Karena gini, kita tidak bisa berhadapan-hadapan dengan firman ketika jiwamu, jiwa saya, jiwa kita semua sedang kondisi tertidur. Ada ayat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara tahu, ayat pertama, kata-kata pertama adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kebalik, jangan melayani dulu baru menyala-nyala. No, Alkitab tidak pernah salah. Ketika kita berbicara pelayanan dan firman, ada impartasi yang dilepaskan saat saudara melayani Tuhan. Saudara bukan sekedar melakukan tugas, hanya bertugas, bukan. Orang rohnya suam-suam bisa pelayanan, tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, dia tidak akan pernah tahan jika tidak melayani Tuhan. Setiap orang yang melayani Tuhan, haruslah rohnya menyala-nyala terlebih dahulu. Karena saudara sedang bertanggung jawab mengimpartasi sesuatu kepada orang yang saudara layani, atau kita sedang melayani. Saudara perlu diperhatikan bahwa firman Tuhan adalah fondasi yang pertama. Dia adalah tuntunan perjalanan kita, saudara. Maka dari itu, mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah kita mau seperti Daud. Ada ayat di dalam Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Wow, dahsyat saudara. Ini dahsyat sekali. Daud menyambut firman Tuhan terlebih dahulu. Bahkan di ayat lainnya, dia lebih dahulu membangunkan fajar. Oh, dahsyat sekali. So, mari saudara, di dalam bulan Shevat, lakukanlah melihat ke dalam. Apakah akarmu diairi oleh sumber-sumber firman yang sejati, atau akarmu
hanya sekedar tertancap. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat saudara, orang pelayanan belum tentu rohnya menyala-nyala, tetapi orang yang menyala-nyala sudah pasti dia akan bergairah saat melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.